Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Zahra Tania, NPM 205104035, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas E, semester 4, angkatan 2020. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas PPI. Marilah kita semua panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemurah, sehingga Ia akan selalu menuntun hidup umat yang mengasihinya. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pentingnya masalah penyimpangan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan. Dia mengatur kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Inilah fitrah asli manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau homoseksual baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup bagaimana selayaknya suami dan istri. Berkedok di balik hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM, komunitas homoseksual ini menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka, termasuk pernikahan sesama sejenis. Di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampian nafsu seksual sesama jenis, melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sangat meresahkan masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut mengancam tata sosial kemasyarakatan. Penyimpangan dari fitrah yang bersih dan lurus ini juga mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pernyataan kemudian, bagaimana hukum Islam terhadap pelaku seks sejenis? Bagaimana pula dengan transgender yang mulai marak? Sekedar informasi, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian LGBT yang sering kita dengar sebagai mass media. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini sudah muncul sejak tahun 90-an. Yang dimaksud dengan lesbian adalah penyimpangan orientasi seksual seorang wanita berupa kesukaan wanita terhadap sesama wanita. Sedangkan gay adalah gangguan orientasi seksual berupa seorang lelaki yang menyukai laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan biseksual adalah sebuah sebutan untuk orang yang secara seksual tertarik dengan dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan kepada dua jenis kelamin yang berbeda muncul secara psikologis, emosional, dan seksual. Biseksual ini bisa terjadi pada lelaki maupun perempuan. Dari definisi di atas sudah jelas bahwa lesbian, gay, dan biseksual memiliki samaan penyimpangan orientasi seksual, yaitu berupa sama-sama kecenderungan menyukai sesama jenis. Bedanya hanya pada biseksual, dia punya ketertarikan pada gender yang berbeda pada saat yang sama.
Ini berarti mereka berada pada syar'i satu kategori secara hukum syar'i, yaitu pelaku homoseksual. Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan, serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan yang dalam istilah fikih disebut dengan jarimah. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman had dan atau takzir oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan transgender pada dasarnya adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Misalnya, orang yang secara biologis laki-laki lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya. Terkadang, kata transgender ini juga disematkan untuk orang-orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin karena merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya, yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang ia miliki. Untuk perubahan jenis kelamin, lebih tepatnya jika disebut dengan transseksual, dalam literatur fikih dalam Islam klasik, pengertian dasar transgender itu serupa dengan istilah al-mukhannis, pria yang berperilaku seperti wanita, dan al-mutarojiat, wanita yang berperilaku seperti pria. Status mereka dalam Islam tetap seperti jenis kelamin asalnya. Mukhannis itu ada dua jenis menurut Imam An-Nawawi rahimullah. Pertama, orang yang diciptakan dalam keadaan seperti itu, yaitu memiliki sifat takhanut sejak lahir dan ia tidak memaksakan diri untuk berperilaku seperti perilaku perempuan, pakaian, cara berbicara, dan gerakan-gerakannya. Mukhannis jenis ini tidak ada celaan buatnya tidak berdosa, tidak memiliki aib, dan tidak diberi sanksi hukuman karena ia adalah orang yang ma'zur, dimaafkan. Sedangkan mukhannis jenis kedua adalah orang yang secara sengaja berperilaku seperti perilaku perempuan, gerak-gerakannya, diamnya, cara bicaranya, dan pakaiannya. Inilah yang tercela dan dilaknat dalam hadis. Homoseksualitas diharamkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan jima' para ulama. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar pengharamannya. Di antaranya, firman Allah Ta'ala pada surat Asy-Syura ayat 165 sampai 166 dengan artian mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf dengan ayat 80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surat Al-An'am ayat 54 sampai 55. Artinya, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu. Dan firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki
menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu benar termasuk orang-orang yang benar. Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Sementara dalil-dalil dari hadis yang mengharamkan aktivitas homoseksual diantaranya adalah hadis dari Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan pernah melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau yang menyetubuhi wanita pada duburnya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1166, An-Nasai 1446 dan Ibnu Hibban 1456 dalam sahihnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan ini lafaznya. At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Para ulama memang berselisih pendapat tentang keaslihan hadis ini. Namun cukup banyak ulama yang memaslihan hadis ini, diantaranya adalah Syekh Albani, Syekh Ahmad Syakir, Al-Hakim, Imam Az-Zadabi, Ibnu Abduhadabi, Ibnu Hibban dan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa sanad hadis ini sesuai syariat Al-Bukhari. Anda bisa melihat takhrij hadis ini di situs Mahkhazul Fatwa yang berada di bawah bimbingan Syekh dari Abdullah Al-Faqih. Sedangkan hadis yang melaknat pria yang menyerupai perempuan dan sebaliknya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat para pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan di dalam video ini untuk menyelesaikan tugas PPI. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.